Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang Express Entry. Kalau Anda sudah mendengarkan webinar saya, ada beberapa teknik untuk masuk ke Kanada. Oke, teknik yang pertama adalah Express Entry. Saya akan share em, ada sebuah website yang sering kita pakai ya, yang sebaiknya Anda tahu, namanya canada.ca. Di bawah sini ada langsung ini namanya Express Entry. Kita klik ya. Oke. Jadi Express Entry itu apa sih sebetulnya? Express Entry itu adalah online system. Kita apply sebagai skilled worker. Kalau Anda melihat video tentang Mbak Dialin yang apply ke Kanada sebagai skilled worker, ini yang dia maksud ya. Sayangnya harganya memang mahal, 1.525 dolar Kanada. Kalau family member, spouse-nya tambah lagi, dan dependent child itu 260. Jadi mahal memang, ya. Eh, Processing time-nya juga tergantung dari programnya apa. Oke. Ini memang ada 3 macam ya. Dari Express Entry itu ada Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program, dan Federal Skilled Trades Program ya. Jadi caranya adalah kita bikin profile dulu, kemudian kita masuk ke pool ya. Ke pool itu nanti mereka kasih kita apa namanya invitation ya. Kalau terus kita punya poin-poinnya nanti itu kalau yang paling tinggi kita nanti dapat invitation. Oke. Kalau kita dapat invitation karena poin kita tinggi tadi, kita dapat invitation, kita harus ngisi application-nya. Kemudian mereka akan review application-nya dan make decision, oke? Siapa yang bisa apply? Sekarang kita klik ya, di sini ya. Ini dia. Ada tiga kelas kan tadi Canadian Experience Class. Ini adalah orang yang punya skill, mereka punya Canadian Work Experience. Jadi mereka sudah bekerja di sini. Siapa itu? Misalnya orang-orang yang studi di Kanada. Saya sempat memberitahu kan bahwa studi di Kanada itu kita bisa kerja 20 jam per minggu atau full time selama liburan. Kalau sudah lulus ya, itu dari postgraduate program kalau kita sudah lulus kita berhak kerja di Kanada selama 3 tahun. Dan kemudian pulang. Menurut informasi dari teman saya Indonesia yang sekarang ambil S3 di Kanada, kalau kita tidak ingin pulang tapi ambil permanent resident, cukup kerja setelah graduate itu 1 tahun, kemudian apply sebagai permanent resident. Jadi mungkin ada peraturan baru. Nah, mereka inilah yang disebut orang-orang yang punya Canadian Work Experience. Yang kedua adalah Federal Skilled Worker Program. Siapakah itu? Mereka adalah orang-orang yang punya foreign or Canadian work experience. Jadi bisa kerja di luar negeri atau di Kanada. Jadi 2. Jadi ini Anda bisa pakai ini. Mungkin Mbak Dialin pakai yang ini. Federal Skilled Trades Program itu mereka yang qualified in a skilled trade. Itu lain lagi. Ada video tersendiri ya. Apakah eligibility-nya? Ini pertama kita harus punya Canadian Language Benchmark, CLB. CLB itu Canadian Standard used to measure English language ability of immigrants. Jadi ini standarnya Kanada. Nanti kita akan lihat ya, apakah itu TOEFL atau apa ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu NOC. NOC itu National Occupation Classification. Itu ada list dari semua occupation yang ada di Canadian labor market. Sudah saya tunjukkan di video lainnya. Kemudian, Training, Education, Experience, and Responsibilities, TEER. Ini adalah the NOC. Tiap NOC itu punya 6 tier categories, ya. Itu based on education and training for an occupation. Jadi tergantung edukasinya apa, dari misalnya pekerjaan A, kita butuh sekolah sampai sekolah mana tingkatnya, trainingnya perlu apa, gitu. Itu tier ya. Sekarang kita klik language skill. Ternyata ini, Canadian Experience Class, seperti kembali ke atas yang ini. Canadian Experience Class, dia cuma butuh CLB 7 for TEER 0 or TEER 1 occupation. Oke, atau CLB 5 for TEER 2 or Tier 3 occupation.
Kalau skill program CLB 7, kemudian Federal Skill Trades Program CLB 5 for speaking and listening, and CLB 4 for reading and writing. Oke. Type of work experience. Ini Canadian Experience Class, dia butuh tier 0 sampai 3. Ya. Kalau Federal Skilled Worker Program sama sampai 3 juga. Jadi ini dibaca ya. Ini ada syarat-syaratnya ini ya. Amount of work experience. Kalau Canadian Experience Class itu dia butuh 1 tahun di Kanada in the last 3 years. Either combination of full-time or part-time work. Itu mungkin yang dimaksud dengan teman saya yang ambil S3 itu. Jadi selama 3 tahun terakhir ini setidaknya pernah kerja 1 tahun. Apakah kombinasi full-time atau part-time? Kalau Federal Skilled Worker Program, itu 1 year continuous within the last 10 years. Jadi combination part-time juga, or full-time, or more than one job in your primary occupation. Kalau Federal Skilled Trades Program, 2 years within the last 5 years. Either combination or full-time or part-time job. Apa itu primary occupation? Kita klik ya. Primary occupation adalah under express entry, your primary occupation means the job that you have experience and want to base your immigration application on if you're invited to apply. Contohnya, sekarang yang lagi dibutuhkan adalah nurse. Jadi, Anda sudah pada pengalaman bekerja di Indonesia sebagai nurse, ya, dan Anda apply sebagai nurse. Ini primary occupation. Nggak bisa apply sebagai nurse sampai di sini minta kerja sebagai misalnya guru, nggak bisa. Gitu ya. Kalau kita kembalikan lagi, ini job offer ya. Job offer ternyata Canadian Experience Class not required. Ini karena sudah berada di sini, jadi nggak perlu job offer lagi. Pokoknya pernah kerja, sudah pengalaman di Kanada. Federal Skilled Worker Program juga nggak required job offer, but you can get selection criteria points for having valid job offer. Jadi dapat poin plus kalau kita dapat job offer. Federal Skilled Trades Program required. Required apa? A valid job offer of full-time employment for a total period of at least 1 year. Jadi kita butuh bukti, misalnya Federal Skilled Trades Program itu misalnya tukang las yang punya sertifikasi, bukan tukang las yang di jalan-jalan ya, tapi ada sertifikasi. Mereka punya job offer full-time kerjanya selama total kontraknya 1 tahun. Atau a certificate of qualification in the above skill trade issued by Canadian Professional Territorial or Federal Authority. Atau dia punya sertifikat. Jadi kalau Anda ingin misalnya kerja sebagai tukang las di Kanada, ambil kursus dulu, dapat sertifikat, itu ini bisa ambil Federal Skill Trades Program. Saya akan klik ini ya, job offer of full-time employment. Ini job offer di express entry ya. Nah, dulu kalau kita dapat job offer, kita dapat poin, tapi sekarang nggak lagi gitu. Nah, poin itu untuk apa? Poin itu disebut comprehensive ranking system. Jadi ada poinnya untuk bisa dapat permanent resident, untuk bisa masuk ke Kanada. Ya. Dulu include job offer itu ada 200 poin atau any other skill occupation 50 poin. Gitu ya. Ada yang tidak changing. Ya, misalnya yang ini, if having valid job offer is part of your eligibility criteria, this won't change. This includes Federal Skilled Trades Program, Skilled Worker Program. Jadi yang ini poinnya tetap ada, tetap dipakai yang 200 sama 50 ini, ya. Gitu. Kemudian if you have a new job offer, you need to update your express entry profile in your IRCC secure account with the start date, employer name and address, labor market impact assessment number if you have one, dan NOC code. Oke. Jadi IRCC itu apa ini? IRCC itu another website ya, website lainnya. Oke. Kemudian di job offer itu, jadi di job offer itu ya, kalau punya job offer kamu harus update ya profilmu di IRC itu, kan kamu punya profile, sudah bikin profile, saya ingin ambil lewat express entry. Kamu kalau sudah dapat job offer, masukkan tanggalnya, mulai job offernya tanggal mulai kapan, siapa employer name-nya, address-nya di mana,
kemudian LMIA number-nya, NUC code-nya, oke. Kemudian harus baru ya, must be recent, dan ada apa, bisa di PDF file ya, in writing, bukan dari ambassador, ya, bukan dari konsulat Kanada, tapi dari kantornya, misalnya dikasih job offer dari Amazon Kanada misalnya ya. Kemudian saya tahu details of the job they're offering you, such as your pay and deduction. Jadi ada penjelasannya, berapa gajinya, berapa deduction-nya untuk bayar pajak, tugasnya apa, kondisinya misalnya berapa jam untuk kerja per minggu. A work permit on its own is not a job offer, even if it is an open work permit. Ini ada warningnya. Jadi jangan kira kalau kita dapat work permit dari pemerintah Kanada itu berarti job offer lain ya. Tapi saran saya seperti di video sebelumnya, cari yang open work permit. Artinya bisa di-hire oleh berbagai pihak. Sebab kalau Anda mengajukan satu work permit, misalnya Anda sekarang di-hire oleh perusahaan Google misalnya. Google di Kanada atau misalnya Amazon Kanada, contoh aja. Atau Tim Horton yang terkenal. Itu cuma kerja di situ aja. Walaupun dia punya banyak cabang, tapi harus Tim Horton tetap Tim Horton. Tapi kalau Anda punya open work permit, bisa pindah. Misalnya di PHK bisa pindah kerja. Jadi lebih fleksibel gitu. Oke. Ini dia. Kalau Anda dokter dan Anda dapat job offer seperti di kantor saya, kita hire banyak dokter dari Amerika, dari Prancis. Itu kalau ini kita klik ya. Nah, ini ada cara-caranya sendiri ya. Jadi termasuk masuk Federal Skilled Worker Program juga, oke? Ada caranya ya. Oke. Jadi ini bisa dibaca semua. Apa Federal Skilled Worker Program ya? Kalau Anda tidak punya valid job offer, Anda harus punya bukti bahwa Anda punya funds to be approved. Artinya apa? Anda di sini tuh tidak ngemis gitu loh. Gitu loh. Jadi gini ya, kita klik ya. Apa proof of funds itu? Proof of funds is how you show us that you have enough money to settle in Canada, ya kan? Jadi Kanada tidak mau terima ngasih kalian job apa namanya visa working permit gitu, tapi ternyata di sini Anda tidak dapat kerjaan, tidak bisa dapat kerja karena open working permit kan bisa berbagai employer, terus kalian jadi minta-minta, itu negara tidak akan kasih. Jadi makanya salah satu trik untuk bisa dapat visa yang cepat itu, buktikan bahwa di bank account Anda, di rekening bank Anda itu ada uang yang cukup banyak untuk bertahan hidup selama di Kanada. Jangan sedikit ya. Minimal tuh enggak tahu ya, ada peraturannya tersendiri, mungkin 50 juta atau 100 juta, saya kurang tahu, tinggal dibaca di sini karena ini dia. Ini ternyata dikasih tahu. Jadi kalau Anda sendirian, setidaknya Anda punya $14.690 di bank account yang tidak diutak-atik ya. Jadi seandainya Anda dapat kerja, Anda pakai uang itu sampai dapat kerja. Karena tidak dibantu oleh pemerintah, gitu ya. Kalau yang dibantu oleh pemerintah itu adalah permanent resident dan warga negara Kanada yang pernah kerja, misalnya kemudian di PHK, kan mereka punya employment insurance, dibantu. Tapi kalau Anda orang luar negeri, baru masuk di Kanada, jadi butuh uang. Kalau 2 orang, segini. Lihat, ini semua ya. Jadi setelah lebih dari 7 orang, kalau ke sini rame-rame satu keluarga atau sama teman-teman, itu setidaknya additional 1 orang itu sekitar 4 ribuan. Itu ya. Ini semua ya. Apa your fund must be available to you both when you apply and we issue a permanent resident visa if we approve your application. Jadi fund-nya itu dari Anda apply, karena apply-nya itu nggak mesti langsung dapat loh. Bisa ada yang 1 tahun, 2 tahun. Jadi uang itu jangan diutak-atik, karena selalu diperiksa oleh pemerintah. Ya, you need a bank letter. For proof, you must get official letter from any bank or financial institution where you have account. Jadi Anda minta surat dari banknya, ada logonya, ya, ada letterhead-nya sama logonya. Kemudian ada institusinya, misalnya bank apa, Bank Mandiri misalnya, alamatnya gimana, teleponnya, emailnya apa, terus nama Anda, terus kalau Anda punya hutang, ya, misalnya dari hutang di bank ataukah kredit card, itu tetap disertakan oleh bank itu. Makanya lebih bagus Anda nggak punya utang. Jadi menunjukkan pemerintah Kanada bahwa Anda itu calon yang ideal.
Anda bisa memanage uang dengan baik, jadi Anda tidak akan merepotkan pemerintah selama di sini, Anda bisa survive. Itu maksud saya. Kemudian details for each current banking and investment accounts you have with them. Misalnya account number-nya apa, tanggal berapa dibuka, ya, balance-nya berapa, sisa uangnya terakhir saldonya berapa, selama 6 bulan sebelumnya. Ini yang paling penting. Selama 6 bulan sebelumnya. Jadi jangan diutak-atik, setidaknya 6 bulan, gitu ya. Dan Anda bisa akses. Jadi apa namanya? You must prove to us that you can legally access the money here when you arrive. Jadi misalnya Anda punya kartunya, bisa akses ya. Misalnya, oke, misalnya Anda tunjukkan, oh saya punya rumah di Indonesia, itu nggak bisa dipakai karena susah kan jual rumahnya ya. And then you cannot borrow this money from another person. Misalnya Anda bilang, oh saya punya kok misalnya $20.000, tapi pinjam teman saya atau orang tua saya, nggak bisa. Ya, you must be able to use this money to pay for your family cost of living, even if they're not coming with you. Itu yang penting. Jadi uang itu ada dan bisa diakses kapanpun, walaupun keluarga Anda tidak datang dengan Anda. Jadi harus siap gitu. Jadi kemungkinan besar ya. Ini saya belum pernah coba ini, tapi kemungkinan besar akan ditanyakan. Akan ditanya berapa keluargamu. Oh, anak saya 2. Berarti 3. Anda harus punya uang $22.483. Begitu. Ya. Kemudian kalau spouse-nya coming with you, you can count money you have together in a joint account. Jadi kalau bawa istri atau suami, itu pakai joint account. Oke. Terus you may be able to count money in account under your spouse name only, but you must prove you have access to the money. Boleh uangnya itu atas nama suami, misalnya suaminya di Indonesia, istrinya ke sini. Tapi harus ada bukti bahwa Anda bisa ambil uang itu. Jadi tidak menjadi beban untuk apa namanya? Untuk negara. Kemudian police certificate, jangan lupa, ini juga penting ya. Ini untuk orang yang 18 tahun ke atas ya. Every country or you or family member state in during the last 10 years or for 6 months in a row or longer. Jadi kalau Anda pernah tinggal di Malaysia misalnya, selama 10 tahun terakhir pernah tinggal di negara lain, selama 6 bulan atau lebih, ini Anda minta police certificate di Malaysia. Jadi itu. Kalau Oke, Anda nggak butuh police certificate di bawah umur 18 tahun. Okay. After you apply, an officer may ask for additional police certificates from any time in your life since you were 18 years old. Jadi bisa aja loh ya, ditanyai dari umur 18 sampai sekarang pernah berbuat kriminal atau tidak. Itu dibutuhkan, ya. Ini contoh-contohnya. Oke, kalau enggak butuh police certificate, ini contohnya. Tinggal 8 bulan di negara lain sebelum 18 bulan. 18 tahun ini. Atau cuman stay di beberapa negara cuman visit aja, itu enggak perlu police certificate. Ya. Kenapa dibutuhkan? Karena kalau ada criminal record, mungkin Anda tidak bisa masuk ke Kanada. Ya. Kemudian jadi karena agak lama dapat police certificate, lebih baik begitu Anda dipanggil dan nama Anda masuk ke pool itu ambil police certificate. Ya, ini ada kliknya. How to get a police certificate, diklik lagi di sini. Oke, biasanya foto-fotograf, fingerprint, address, and everything ya. Oke, select a country. Kita coba Indonesia. Oke, kita klik ya. Nah, ini how to get policy certificate Indonesia, oke. Ini dia. Jadi surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Oke. Ini you must provide it when you apply for permanent resident, citizenship, and some temporary resident program. Oke. Kemudian how to apply bisa online atau di ini dia. Silakan pilih jenis ini. Sekarang sudah online rupanya ya. Ini ada emailnya yang dihubungi. Oke, kalau online coba kita klik. Jadi police certificate itu nggak sama ya, seperti biometrik ya, lain ya.
Ini dia. Oke, SKCK. SKCK di sini coba pelajari lebih lanjut. Nah, ini ada syarat dan ketentuannya. Bisa dicatat ini alamatnya ya, SKCK Polri ya, di atas itu. Ini fotokopi KTP, paspor dan sebagainya ya. Itu. Kemudian kalau Polda apa, Polres apa, Polsek ada. Sekarang sudah online, bagus sekali, Masya Allah. Kemudian kalau kita kembali lagi, bentar ya. Oke, kita kembali lagi. Tadi kan, oke, kita nemu listnya di sini, jadi forget about it. Ini kalau kita nggak nemu negaranya di sini. Ini dia. Sekarang kita tadi kan sudah dapat ini ya, language test result, oke? Oke, language test ini, ya. Ternyata kalau bahasa Inggris itu bisa pakai ini atau IELTS, ya, atau ini Pearson Test of English atau International English Language Testing System (IELTS), Canadian English Language Proficiency Index Program ini ya. Ini nilainya yang dibutuhkan. Ya, karena Anda mungkin bahasa Inggris pakai yang ini ya. Federal Skilled Work Program ini, kalau yang TRES program ini. Oke. Tapi tes resultnya harus less than 2 years. Jadi kalau misal lebih dari 2 tahun, Anda harus bikin tes lagi. Oke. Ini pun less than 2 years itu ketika Anda complete express entry profile-nya, kemudian submit application, ya, kemudian di invite untuk apply. Oke. Sekarang ini, kalau Anda ingin tahu CLB levelnya, misalnya Anda Federal Skilled Worker Program, oke. Apa yang Anda pakai? Oh, pakai IELTS, oke. Ini jawabannya, nilainya ya. Speaking-nya 6, listening-nya 6, reading-nya ini semua ya. Dan ini ada poinnya. Poinnya ini nanti dipakai untuk mengambil skor. Nah, kalau Anda ingin tahu cek skor itu di sini. Gini, ini kalkulatornya ya, untuk ingin tahu comprehensive ranking system ya. What is your marital status? Just pretending ya, kita pura-pura aja ya. Misalnya single ya. How old are you? Anggap aja Anda sudah lebih dari 35 tahun. Anggap aja 37 tahun. Sebab kalau diambil 35 tahun itu ada program sendiri. Level education-nya, apakah Anda punya Canadian degree ataukah tidak? Itu kita lihat. Oh, ternyata Anda punya bachelor degree di Indonesia, ya. Have you earned a Canadian degree? Not to answer yes. Oke, sebentar. Ya, oke. Misalnya ini, kalau Anda nggak punya Canadian degree, klik no. Official language-nya apa? Kan di Kanada itu English dan French ya. Gitu. Apakah resultnya less than 2 years old? Yes. Ya. Which language is English? Mungkin IELTS mungkin ya. Kemudian speaking, misalnya loh ya. Ini. Just pretending. Oke. Reading, writing, maybe 7. Do you have any other language result? Mungkin not applicable kalau nggak punya ya. Work experience in the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada? Kalau nggak pernah kerja di Kanada, none. Oke. How many total years of foreign skilled work experience do you have? Oke, full time, paid, and everything. None, misalnya ya. Do you have certificate of qualification from Canadian province? No, nggak punya. Kita lihat aja. Apa punya job offer? Misalnya, no. Just it. Do you have a nomination? No, not yet. Do you or your spouse, common law partner, have at least one brother living in Canada? Anggap aja ya. Oke.
Yes, itu dapat skor soalnya ya. Calculate your score. Lihat nih. Ternyata age Anda skornya itu 66, level education 120, official language 122, ya. First language-nya 122 poin, second language itu 0. Makanya kalau bisa bahasa Perancis lebih bagus dapat poinnya. Canadian work experience 0. Jadi totalnya 308. Spouse-nya 0. Oke, ini semua di total ya. Additional point to maximum 600 itu cuma 15. Ternyata CR-nya cuma 336. Oke. Ini. Jadi CRS score itu adalah point based system untuk melihat Anda bisa masuk ke Kanada atau tidak menjadi permanent resident. Ya. Kapan menggunakan ini? Itu jika Anda eligible for at least one express entry program and you have not filled out an express entry profile but you'd like to see what your CRS score might be, okay? Kemudian kalau ingin tahu bagaimana poinnya dikalkulasi, ini yang pentingnya. Jadi ini. Jadi usia itu kalau dengan spouse itu usia tuh dapat 100, dengan without spouse jadi lebih single lebih tinggi ya. Edukasinya segini ya. Oke, kita lihat lagi. Point breakdown of core human capital factors. Misalnya, kita lihat ini. Usia mana yang paling bagus? Ternyata antara 20 sampai 29. Maaf, ini kucing saya. Kemudian berkurang 30 tahun ya. Berkurang terus. Jadi yang paling perfect itu umur 20 sampai 29 tahun. Untungnya. Kalau sudah umur di atas ini 43 tahun, ini kucing saya bingung. Itu di atas 45 tahun, itu dari segi usia bisa masuk Kanada bisa, tapi tidak dapat skor. Gitu. Kemudian education-nya juga gini, dilihat ya. Yang paling tinggi adalah ini 140. Kalau PhD, jadi semakin tinggi semakin cepat dimasuk. Skornya semakin tinggi, oke? Ini official language, ini skornya bahasa. Oke. Kemudian Canadian work experience. Kalau 1 tahun cuma dapat 35, kalau lebih dari 5 tahun dapat 70 ya. Level of education itu 10. Oke. Skill itu with good or strong official language proficiency and post-secondary degree 50. Nih ya. Ini dibaca semua foreign work experience 50 ya. Kemudian certificate kalau punya tambah 50 ya. Points breakdown of skill transferability factor itu. Mana yang paling tinggi? Ternyata university level atau post secondary. Itu dapat ini 25 sama 50. Kemudian kalau Canadian work experience and post secondary degree itu ini di sini. Ya. Laki-laki university ya yang paling bagus ya. Kalau tidak pernah kerja di negara lain atau apalagi di Indonesia, pengangguran ya dapat 0 poinnya. Tapi kalau pernah kerja setidaknya 2 tahun, 1 sampai 2 tahun 13 ya. Kalau 3 years or more itu 25 ada. Kalau dengan CLP 9 jadi malah tambah 50. Jadi pekerjaan dengan bahasa itu sangat menunjang. Ya, karena kenapa? Karena kalau sudah kerja di sini nggak bisa komunikasi ya apa? Kan ya percuma gitu loh. Oke. Kemudian ini foreign work experience with Canadian work experience. Ini juga sama seperti tadi ya. Sekarang additional point kalau punya saudara tinggal di Kanada itu 15. Kalau punya bahasa Perancis tambah 50. Kalau pernah post secondary education di Kanada tambah 30. Kalau dapat provincial or territorial nomination ini tambah 600. Ya, ini nanti akan saya berikan video tersendiri. Ada cara untuk mendapatkan nominasi lewat provinsi atau teritori. Oke. Sekarang breakdown for additional points. Oke. Ini tadi poinnya tadi kalau punya saudara 15, ini bahasanya ya. Ini French language, post secondary education itu 15 ya.
Ini kalau cuma 1-2 tahun cuma 15, kalau 3 sampai lebih 30 dan nominasi 600. Sekarang get your document ready. Nah, di sini jangan lupa paspornya tuh jangan expire ya dalam 6 bulan, tidak dipakai. Kemudian Linus test result tadi ya, penting ya. Kemudian proof of Canadian education ya. Kemudian written job offer from an employer of Canada if you have one. Ini dapat poin lebih banyak ya. Proof of work experience such as reference or experience letter from an employer. Jadi kalau sudah kerja di Indonesia, minta referensi. Bilang aja saya berencana untuk imigrasi ke Kanada, saya butuh referensi. Kemudian certificate of qualification in trade occupation. But ini diissue oleh Canadian province or territory if you have one. Proof of funds yang saya bilang tadi, uang. Police certificate, saya sudah bilang tadi. Professional nomination. Nah, profession nomination itu nanti ada sendiri. Language test result ini. Take language test ya. Kalau Anda disable bisa diklik ya di sini. Ini tadi yang saya cerita tadi ya. Untuk apa? Tesnya tadi ya. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke sini lagi, professional nomination itu apa sih? Nah, ini. Answer a few questions to find out how to get or confirm a nomination through the provincial nominee program. Ini akan saya jelaskan tersendiri. Ada cara-cara masuk ke Kanada. Jadi ini lewat express entry process itu pakai provincial. Has a province or territory already agreed to nominate you? Kalau iya, jawab ya. Kemudian if the province or territory, nah, kalau ternyata aplikasi kita tuh nominasinya kita ditarik, artinya itu nggak berlaku lagi. Ya ini, ya lihat aja situasi 1 dan 2, diklik aja gitu. Misalnya your nomination is withdrawn before you're invited to apply for permanent resident. Jadi sebelum Anda apply sebagai permanent resident, ternyata tidak berlaku lagi nominasinya, klik aja di sini. Kalau Anda sudah terlanjur apply, klik di sini. Ya, jadi aplikasinya akan ditolak dan uangnya tidak kembali, kan tadi banyak uangnya ya. Jika Anda tetap ingin jadi permanent resident tanpa nominasi. Ya. Tapi kalau sudah apply ya. Atau yang kedua nominasinya itu di apa? Ditarik oleh provinsinya setelah Anda apply gitu. Nah, ini bagaimana apply for permanent resident? Ini dia, ada requirement-nya ini. Oke. Oke, setelah ini sebentar if we invite you to apply for permanent resident, you'll get a message in your account that includes which program you're invited to apply for. The next step you should take. Ya, kalau Anda sudah dapat invitation, Anda punya 2 bulan, 60 calendar days to apply for permanent resident online. Jadi jangan disepelekan karena susah sekali dapat permanent resident ini. Oke. Make sure you're eligible for the program, ya. Oke. Kalau personal situation change, ya, misalnya suami meninggal atau cerai, itu harus kasih tahu, harus dikalkulasi lagi skornya, gitu. If your new score is less than the lowest score in your round of invitation, you should decline the invitation. Kalau sudah ada perubahan tadi, kemudian apa namanya? Skornya lebih rendah, sudah jangan di-invite ya, tolak aja. Karena kalau kamu tetap apply, bisa di-refuse, tapi uangnya nggak kembali. Gitu loh. Lebih baik nggak kehilangan uang kan gitu. Tapi ini juga some examples of change that could lower your score include you no longer have a valid job offer. Itu tadi. Kalau nggak dapat valid job offer mungkin malah tambah sedikit ya. Atau nggak dapat province nomination kan 600 tadi kan. Atau mungkin test score-nya expired ya. Kemudian ketika dites lagi nilainya lebih rendah gitu. Oke, nah, jadi ini semua ya. Processing fee-nya dilihat berapa kalau apply, biometric fees-nya juga, dan harus apply dalam 60 hari. Kalau tidak,
dan kamu tidak decline invitation-nya nanti expire, dan profil kamu di-remove otomatis. Ya. Tapi, if you remove you from the pool to be considered in the future rounds of invitation, you have to fill out and submit a new Express Entry profile, meet the eligibility requirements, be accepted into the pool again. Jadi kalau sudah di-remove dari poolnya, dan Anda kepingin ikut lagi, ya harus ulangi dari nol lagi, bayar lagi, tes lagi, dan sebagainya. Tapi seandainya Anda decline invitation-nya, ya kamu dikembalikan ke pool candidates, ya. Will consider your profile in future rounds of invitation if you're still eligible. Ya. Jadi lebih baik di decline. Gitu. Tuh ya. Jadi itu tadi untuk improve your score, coba kita lihat lagi. Jadi kalau skornya tadi kurang, untuk improve your score yang paling bagus dapat valid job offer, dapat professional nominee program, tadi kan dapat 600 ya. Improving your language score, ya. Education-nya juga, gaining more skilled work experience itu. Gitu ya. Sekarang kalau work permit-nya expire while you are in the pool. If you work permit per expire soon, extend it ya. Gitu. Kalau sudah expired, restore your work permit, tapi kalian harus keluar dari Kanada, tapi tetap di pool. If you don't apply to restore your work permit, you must leave Canada right away when it's expired. Kalau kalian nggak memperpanjang work permit, ya harus pergi begitu expired gitu. Jadi jangan pernah kerja di Kanada tanpa status ya, karena begitu ketahuan nggak jadi eligible lagi untuk express entry. Rounds of invitation. Nah, ini dia. We invite candidates from the pool to apply in rounds throughout the year. We choose them based on points under the CRS. Ini tadi. Jadi itu ya, misalnya yang terakhir, latest round, Provincial Nominee Program ternyata tanggal 14 April, sudah 2 hari yang lalu. Ya, ternyata yang nomor yang paling sedikit ternyata 764. Ya, ini CRS skornya ya. Mereka sudah mengundang 825 orang, ya. Yang dibutuhkan ranknya itu 825 ke atas. Oke. Oke. Ini ada ini dilihat ya. Nyata ini ya. Jadi ada berapa? Ini dia. Bagus sekali datanya ini ya. Jadi Anda bisa tahu orang yang dapat skor 601 sampai 1200 itu ada 816 orang. Ini yang diundang. Ada yang diundang itu yang paling rendah 765, yang diundang 825 orang. Jadi dari 816 itu ada 9 orang dari ini yang diundang. Ya. Ini 19.000 orang. Wow. Jadi yang apply tahun kemarin itu 244.000 orang. Ya, check previous round. Ini dia. Ini dia. Oh my God, lengkap sekali ya. Ini ada tanggal-tanggalnya segala ya. Jadi sebentar ya, saya lihat ada yang perlu dijelaskan lagi atau enggak. Oh ini, how the rounds work. Jadi, we choose the type of round we'll hold. We decide the number of candidates we need to invite. Jadi, mereka yang menentukan roundnya itu type-nya apa dan berapa kandidatnya yang di-invite. We identify the highest ranking candidates from the pool who are eligible for the chosen round type. Dan mereka ambil yang paling tinggi nilainya. And then we invite these candidates to apply for a permanent resident. Itu. Jadi, mereka di-invite kemudian ini. Types of rounds of invitation. We hold different types of round invitation throughout the year. Ada general. We invite top-ranking candidates in the pool who are eligible for one of the 3 programs managed through Express Entry. And then the second is program-specific rounds of invitation. We invite top-ranking candidates who are eligible for a specific Express Entry. Jadi ada beberapa ya. Ada yang satu itu general, ada yang program spesifik, ada yang kategori based round of invitation. Tergantung ministernya ya, dia butuh apa ya. Misalnya candidates with provincial or territorial nomination will continue to, jadi yang ini provincial or territorial nomination selalu ada
Jadi perlu diperiksa di Ontario butuh apa, Quebec butuh apa gitu. Sekarang ini kita coba lagi. Express entry category-based selection. What is category-based selection? Yeah, in category-based rounds of invitation, we invite candidates in the express entry pool who are eligible for a specific category established by the minister to meet an identified economic goal. Oke. Jadi mereka butuh orang-orang yang bisa bicara official language Inggris dan Prancis, punya work experience dan education. Ini jadi kategori base itu ini step by step-nya di sini. Current categories butuh yang bisa bahasa Perancis, healthcare and social service occupation, STEM. Ini sudah saya jelaskan di webinar terpisah. STEM, science, technology, engineering, and math occupation, trade occupation, agriculture and agri-food occupation, education occupation. Itu ya. How we choose and report on category based on labor market. Jadi itu tergantung mereka yang menentukan ya. Kita butuh apa itu. Who's eligible? Siapa yang eligible di sini? Ya, ini ada ininya. Misalnya, oke, anggap aja ada yang pengen tahu tentang katakan healthcare. Ya, ini dilihat kalau healthcare itu Anda harus pernah bekerja 3 tahun selama 3 tahun belakang, setidaknya 6 bulan full time. Ya, di satu single occupation, apakah di Kanada di negara lain. Contohnya ini yang dibutuhkan sekarang. Animal Health, Technology and Veterinary Technician. Makanya saya bilang kan dokter hewan jangan khawatir. Betul kita harus turun jabatan, tapi di sini bayarannya besar dan dibutuhkan Animal Health Technologies. Ini kategori 2 ya, ini NOC-nya gitu. Oke. Di sini semua ada. Ya, ini healthcare semua. Oke. Oke, bagaimana dengan French Language Proficiency? Ini ada skornya harus 7. Oke. Bagaimana dengan STEM? STEM itu ini ternyata arsitektur, civil engineers, cyber security ya. Ini yang dibutuhkan oleh Kanada. Oke. Kemudian kalau trade occupation apa? Ini kontraktor, floor covering installer ya, painters ya. Ini yang kerja kasar gitu ya. Tapi jangan salah di sini ini welder ya kan masuk di sini kan. Jangan salah di sini dibutuhkan gitu. Termasuk cook ini. Tukang masak ya, chef. Agriculture, ini dia. Agriculture yang dibutuhkan sekarang adalah butcher. Jadi bagian potong daging-daging itu. Kalau education occupation, ini guru-guru biasanya. Betul, ya kan? Early childhood educators, ya. Ini. Gitu ya. Jadi kalau sudah apply for permanent residence. Tuh, ini ada application-nya, fee-nya ini sebentar. Upload your document, pay the fees. Fees-nya itu fee-nya naik sejak April 2024 ya. Ini kita harus klik di sini tapi ya. Oke, berapa biometric fee-nya? Ini ternyata. Jadi kalau individual 85, kalau family applying at the same time 170. Oke. Ini biayanya. Semua lengkap di Kanada itu. Jadi sebetulnya kalau Anda mau selidiki sendiri cukup di Canada.ca akan ketahuan semua, akan kelihatan. Oke, apa yang dibutuhkan. Oke.